Suga dapat perhatian atas komentar dewasanya tentang kemampuan idol K-pop untuk tampil di Tiongkok. Suga BTS telah mendapat perhatian online untuk komentarnya baru-baru ini seputar alasan bahwa tidak semua idola K-pop tidak dapat berpromosi atau tampil di Cina. Baru-baru ini, sang idola mengadakan siaran langsung mengikuti salah satu acaranya untuk tur Agusti The Day. Selama siaran, sambil makan, dia mengobrol dengan penggemar. Tidak mengherankan, di tengah tur, penggemar berbicara tentang tempat-tempat yang mereka ingin Suga kunjungi karena ada banyak tempat yang tidak dapat dikunjungi oleh sang idola karena COVID. Setelah berbicara tentang alasan kenapa dia tidak bisa pergi ke banyak tempat, Suga mulai berbicara tentang semua bendera yang dia lihat di kolom komentar termasuk Cina. Saat melihat komentar itu, Suga tiba-tiba berseru, "Semuanya tidak mungkin aku tampil di Cina." Suga menjelaskan bahwa tidak jarang grup K-pop punya banyak anggota dari berbagai negara. Dalam satu grup K-pop saat ini, ada orang Korea, Cina, dan anggota dari berbagai negara, kata Suga. Tapi sang idola menjelaskan bahwa ketika menyangkut promosi di Tiongkok dan bekerja di negara itu, hal itu tidak mungkin terjadi, bahkan kalau grup itu punya anggota Tiongkok. Suga menjelaskan bahwa anggota Cina sendiri dapat bekerja, tapi grup secara keseluruhan tidak bisa. Suga mengatakan, "Aku telah melihat contoh di mana anggota Cina diizinkan untuk bekerja di Cina, tapi grup itu sendiri tidak diizinkan," kata Suga. Dengan pembatasan itu, tidak mengherankan kalau Suga kemudian membagikan keinginannya untuk kembali ke Tiongkok dan melakukan tur untuk ARMY, tapi hal itu tidak mungkin dilakukan oleh artis Korea. Meskipun mungkin kelihatan aneh bahwa idola tidak dapat tampil dengan bebas di Tiongkok, terutama karena banyaknya idola Tiongkok, itu semua karena larangan Hallyu tidak resmi. Selama beberapa tahun terakhir, Cina telah memperlakukan larangan tidak resmi terhadap Hallyu, sehingga hampir tidak mungkin bagi idola K-pop manapun untuk secara fisik mempromosikan atau tampil di negara itu. Meskipun telah mereda dalam beberapa tahun terakhir, itu masih ada. Kata-kata Suga bisa ditarik dalam kasus aespa. Anggota Ningning baru-baru ini terlihat sedang syuting untuk acara survival Cina yang akan datang, di mana dia dikabarkan menjadi seorang mentor. Sementara penjelasan Suga tentang keadaan idola dengan sempurna menjelaskan kenapa Ningning aespa bersama dengan idola Tiongkok lainnya seperti anggota Seventeen dan WIVE dapat berpromosi tidak masuk akal untuk pengumuman yang dibuat tentang idola lain. Selama beberapa hari terakhir, netizen tidak hanya bingung dengan pengumuman acara fansign di Cina untuk LE SSERAFIM, tapi grup itu juga diumumkan sebagai bagian dari jajaran Tencent Music Entertainment Award, termasuk idola non-Cina seperti Taeyang, Psy, dan Treasure. Ini akan menjadi tanda positif tentang hubungan yang membaik antara kedua negara dan larangan Hallyu tidak resmi. Tapi kata-kata Suga masih punya bobot yang sangat besar saat menjelaskan kenapa hampir tidak mungkin melihat grup K-pop berpromosi di Tiongkok. Yang kedua, keinginan RM untuk BTS makeover hype pada dasarnya tercapai dan sempurna untuk ulang tahun grup. BTS baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-10 mereka dan sepertinya makeover BTS hype pada dasarnya telah selesai tepat pada waktunya. Ketika sebuah video diposting di saluran YouTube BTS, RM menjelaskan keinginannya bahwa dia menginginkan mural untuk dikunjungi ARMY di tempat yang menyimpan kenangan khusus. Tentu saja apapun yang diinginkan leader RM dia dapatkan. Sehari setelah video diposting, netizen yang berjalan melewati hype memperhatikan bahwa seorang sedang mulai membuat mural untuk gedung itu. Meskipun hanya sebagian yang dikerjakan, garis besarnya dapat terlihat seperti gambar OT7 yang indah. Pada hari-hari berikutnya, hype benar-benar meningkatkan makeover BTS mereka. Meski tidak semua permintaan BTS didengarkan seperti kata-kata yang ingin mereka tempel di gedung, hype tidak mengabaikan mereka sepenuhnya karena kata-kata BTS present everywhere terpampang di gedung dengan huruf terbesar dan paling tebal. Tanggal 13 Juni menandai ulang tahun ke-10 BTS yang sepertinya hype bekerja keras untuk menyelesaikan semuanya karena hanya sehari kemudian ARMY mengungkapkan bahwa mural itu pada dasarnya sudah selesai. Dalam foto yang dibagikan oleh penggemar, terlihat jelas bahwa 99% mural telah selesai karena wajah para anggota semuanya jelas dengan hanya beberapa bagian kecil yang perlu diselesaikan. Menurut penggemar, sepertinya mural itu hanya perlu sedikit sentuhan yang bisa dilakukan sejak foto-foto itu diposting. Itu sudah menjadi hotspot yang telah dimasukkan ke dalam ARMY mereka untuk grup. Dengan sebagian besar selesai, banyak ARMY bahkan berspekulasi bahwa inspirasi desain berasal dari foto grup untuk tahun 2023.
Meski belum ada kabar apakah mural itu akan permanen, mural itu akan menjadi tempat yang wajib dikunjungi ARMY saat mengunjungi HYBE. Mempertimbangkan bagaimana BTS ada sejak Big Hit Entertainment hingga kebangkitan globalnya sebagai HYBE, banyak yang percaya bahwa itu hanya masalah waktu. Sementara itu, BTS ungkap momen cringe selama mereka yang lucu, tapi satu anggota adalah yang paling cringe dari semuanya. Baru-baru ini, anggota BTS masing-masing memilih dari beberapa foto di masa lalu mereka yang paling menarik, tapi sangat menggemaskan, memamerkan pesona unik mereka. Lihatlah foto masing-masing anggota berikut ini, dan lihat siapa yang mereka pilih sebagai favorit mereka di akhir. Yang pertama Jimin, apakah aku menawan? Kedua, Jungkook dan Jimin, ku dengar pria berbaju putih itu seksi. 3. RM, Kim seksi. 4. Jin, the lower lips charming. 5. Suga, sore yang malas. 6. J-Hope, H-3 dengan foto Jonghope hari ini. 7. V, pakaian agak tidak biasa, bukankah keren? Tulis V, segera pergi dari kepala. Selain Jimin yang memilih RM, setiap anggota secara mengejutkan memilih tweet ikonik Jimin tentang pesonanya sebagai favorit mereka. Sepertinya dia tidak akan pernah lepas dari meme ikonik ini. Meme kembali pada tahun 2023 ketika seorang penggemar mencetak tweetnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.